Nah, terus kalau misalnya nih dia punya anak nih, karena orang tidak mampu kan, dia sih berpikir, aku ngapain sih sekolahin anakku kan aku aja buat makan aja nggak bisa, Biar makan aja susah gitu. gitu. Terus anaknya nggak sekolah nih, nggak masuk Dapodik, nggak Ya, masuk EMIS, berarti nggak bisa dapat bantuan dong. bisa. Jadi kita tetap arahkan ke sekolah paket misalnya. Wah, oh gitu. Kayak sekolah Mas ini kan PKBM Sinar Tualan, saya rasa itu lebih cepat membantu gitu. Nah, Berarti kita bekerja sama ya. kita harus ya maksudnya kalau bisa kita kerjasama Ya, aja gitu kan. Nih aku senang anak-anak bekerja sama. Supaya lebih tepat sasaran ya gitu ya, Kak. betul. Jadi, Jadi kalau sebenarnya ini bukan saran sih ya Mas. ya, Kalau misalnya ada kerjasama kita antara PKBM Sinar Tualan dengan pendamping PKH itu udah klik nih diarahkan ke sekolah paket, anak-anak ini saya rasa nih bisa lebih cepat ya, aku sangat responnya setuju bisa tentang itu. lebih tepat lah gitu. Ya, saya suka kerja sama. Soalnya kadang kalau kita arahkan langsung juga anak-anak atau orang tuanya kadang itu lebih dulu bingung sih daripada Ya, mencari gitu Ya. nah Kak. Tapi kalau misalnya sudah ada nih alternatif kayak oh iya kita arahkan ke sini jadi anak-anak itu orang tua lah terbantu gitu Kak, Benar, langsung benar. tinggal langsung maju aja gitu kan. Betul. Itu saya rasa kalau saya pribadi sih sebagai pendamping memandang pada saat diberikan bantuan PKH nih, jalan terus kan nih 2 tahun, tiba-tiba anaknya malah putus sekolah. Itu saya sebenarnya sedih sih, perasaan saya sedih. Kenapa? Karena harusnya kan pada saat mereka dibantu, mereka ini harusnya semangat. Ya. Kok malah putus sekolah gitu. Nah, itu tantangan juga. Nah, jadi lebih kepada apa ya, kita mengubah mindset orang tuanya nih bahwa sebenarnya pendidikan itu penting. Sangat-sangat penting. Benar. Kalau untuk biaya, saya rasa setiap pendidikan itu memang memerlukan biaya. Cuman kalau kita bisa yang lebih rendah biayanya, kenapa tidak gitu Ya, kan. contohnya nih PKBM Sinar Tualan kan. Ya. Kalau PKBM Sinar Tualan memangkas, bahkan memangkas ya. Kami biaya mungkin ke PKBM Sinar cuma satu, transportasi aja. Ya. Transportasi. Sisanya kalau untuk sekolah semua digratiskan. Gratiskan. Itu untuk PKBM Sinar Tualan. Kita tahu apa? Karena ya tadi tujuan saya dan tujuan si Ibu Kiki itu Ya. sama. Kita Tujuan selinier aja gitu. Kami sama-sama ingin membantu orang. Membantu dan supaya bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lah bagi orang sekitar. Karena selama ini kami rasa kita kurang bermanfaat ya. Apalagi saya gitu. Ya, maksudnya ya itulah. Oh, berarti kita apa nih? Bisa kerjasama itu dalam arti maksudnya ada tanda tangan MOU-nya atau apa gitu maksudnya? Apa? Saya rasa kalau MOU tidak perlu, Mas. Oh, ya, yang penting kita ini koordinasi atau kita connect-nya lebih enak itu kan bisa lewat WhatsApp atau apa kan, itu lebih memudahkan gitu. Saya rasa kalau MOU itu agak lebih terikat lah. Karena selama ini yang penting dari kami yang PKH ini, si anak ini tetap lanjut sekolah dalam usia yang memang dia harus sekolah gitu. Iya. Karena PKBM Sinar Tualan juga kan kalau usianya masih usia sekolah itu maksimal 20 tahun itu full gratis. Fasilitas dipulkan, baju segala macam kan kita sediakan. Nah, kadang-kadang ada sih nada-nada miring dari orang luar kan. Betul. Paling cuma apa omong doang. Nanti udah masuk, tau-taunya bayar. Tahu-tahu bayar. Enggak. Sinar Tualan itu memang full 100% gratis. Jadi kami tidak ada yang apa ya bayar-bayar apa itu belakang-belakang bisa sumbangan ini semua itu sumbangan gedung, uang ini, uang ya, itu. Ya, itu enggak ada. Ada. Ya. Itu. Ini juga kami juga mulai journey baru ya. Kami journey ya karena journey. Jadi kami mulai jalan lagi ke pelosok-pelosok lagi. Soalnya itu tadi gara-garanya apa ya? Kalau kita nunggu apa nggak jemput bola nih. Nah, itu agak lama benar. Karena dari anak-anaknya sendiri ini kadang kebingungan nih. Oke lah dia sudah daftar kan. Jadi pas dia mau ini lagi, mau apa arah selanjutnya itu kadang bingung. Ya, sama pendapat dari masyarakatnya loh. Agak iya. Kak Kiki. Biar lebih mudah Kak Kiki. Kak Kiki. Maunya dipanggil abang Kak, makanya. Tapi tuh memang Tuan Kiki 90, wah 91, aku lebih muda. Jadi Kak Kiki. Setahun aja. Itu 92 sebenarnya. Oh, 92. Dek Kiki. Jangan deh kakak aja deh lah. Nah, jadi gini,
sebenarnya itu yang bikin masalah. Kenapa orang-orang yang putus sekolah nih malas melanjutkan ya? Iya, Dia kan melanjutkan ke SMA ini sudah malu nih, kudu malu kan? Mm-mm. Mau lanjut ke paket terlanjur tuh, malu ya. ya menuju ke paket tuh mereka agak setengah hati ya gara-gara pendapat dari masyarakat. Oh, Kenapa? Karena ini mereka menganggapnya sekolah paket itu pilihan kedua, bukan pilihan bukan pertama. pilihan pertama ya. Iya, pilihan kedua Iya itu sih. karena gak ada pilihan lain baru ke sana. Mm-mm. Sedangkan kan target dari PKBM itu loh, itu kan sama dia ke sekolah, kesetaraan Iya, sekolah. iya. Kita tuh sama-sama mendidik, bukan masalah ijazah, ini bukan masalah ijazah, ini masalah mendidik. Biar si anak ini tadi dia tahu nih, misalnya dia SMA, gimana sih apa nih public speaking anak SMA, Iya, betul. gimana sih perilaku anak SMA itu yang bagus. Dia tahu walaupun dia tidak menguasai penuh, paling nggak dia tahu paham gitu loh. Matematika itu apa sih? Misalnya, oh rumus jejer genjang apa, rumus ini apa? Paling nggak dia tahu geometri itu dasarnya. gimana, tahu kayak gitu loh. Betul. Paling enggak. Sedangkan yang terjadi di Kotim itu, ini di Kotim yang khusus Kotim Di ya, di Kotim. Kotim itu ya seperti itu. Susah. Kepercayaan Susah. masyarakat Mm-mm. tentang PKBM itu belum sepenuhnya. Paradigma yang tertanam tuh loh Kak, sudah kuat Susah. banget tertanam seperti itu. Jadi kita tidak bisa inilah Mm-mm. menganalogikan lagi nih. Mm-mm. Kayak sebenarnya PKBM itu ya setara juga sih dengan Sama. sekolah negeri. Sebenarnya setara. Gitu. Benar sama. Dia masuk PKBM ataupun dia masuk sekolah negeri itu sama. Bahkan sekarang tuh sebenarnya PKBM tuh dengan sekolah swasta ya, itu persis. Dapodiknya sama. Terus karyawan segala itu sama. Itu Betul. persis bukan misalnya oh ini dibedakan ya dari pemerintah nih. Itu sudah sama. Cuma tadi paradigma di masyarakatnya Masyarakat masih sudah seperti belum. itu. Mereka menilai oh ijazah paket itu ijazah untuk orang-orang yang nggak lulus sekolah kayak gitu loh. Iya. Karena dari awal mungkin penyampaian PKBM itu juga ya kurang tepat gitu. Iya. Awal mula munculnya PKBM itu kurang tepat. Kan ingat kan tahun sebelum waktu PKBM mulai muncul, paket itu mulai muncul, paket A, B, C itu kan munculnya pertama kali gara-gara orang yang nggak lulus sekolah, belum nggak lulus sekolah nih, terus dia ikut PKBM biar dapat ijazah paket. Nah, awal munculnya. Nah, gara-gara itu jadi paradigma di masyarakat bilangnya oh ini ijazah kedua. Jadi seakan-akan kita itu hanya jadi alternatif apabila tidak selesai di sekolah umum. Iya, lalu larilah ke PKBM. Makanya jadi pas waktu kami 2017 itu 2017 kami survei ke journey pertama aku ke desa-desa makanannya seperti itu. Mungkin mudah. Ya. Sampai sekarang sih Kak. Tapi kalau ini kan kita kemarin ke desa Bornamiri kan itu lumayan bagus sih apa nih tanggapannya. Mereka udah mulai paham bahwa paket ini bukan ijazah bukan ijazah tebusan gitu. Oh, bukan. Atau aku bisa dapat ijazah tanpa aku sekolah nggak bisa. Betul. Itu juga jadi salah satu usaha kita ya Kak dalam mengubah pemikiran orang-orang terhadap PKBMK. Jadi kita sekalian sosialisasi. Gini loh sebenarnya sosialisasi PKBM itu seperti apa, sosialisasi pentingnya pendidikan itu seperti apa gitu Kak. Itu tugas ya mungkin itu tugas wajib kita ya. Sama kan kami di bidang pendidikan, PKH tadi bidang bantuan sosialnya. Betul. Searah. Sebenarnya satu arah tujuannya yaitu tadi sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan dan juga memajukan pendidikan masyarakat. Iya, soalnya gini, memang pendapat orang ya, orang berpendidikan tuh nggak semuanya sukses maksudnya. Betul. Ada kok orang yang nggak berpendidikan sukses katanya kan. Nah, tapi kan dengan kita berpendidikan, pendidikan bukan masalah sukses atau nggak sukses, bukan. Tapi masalah kita layak apa tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dan satu juga kalau pendidikan itu saya rasa lebih memanusiakan manusia. Benar. Betul Kak. Itu yang utama. Jadi kita lebih dihargai lah ceritanya ya. Dihargai. Terus kalau misalnya kita mau kaya dengan pendidikan ya mungkin ya nggak bisa kita bilang kita tidak bisa sebenarnya. Kita dengan berpendidikan kita jadi kaya, enggak, bukan itu. Poin utamanya bukan di situ gitu loh. Tapi dengan kalian berpendidikan, kalian lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Gitu. Dan juga kan sebenarnya harus kita sadari suatu saat anak-anak usia sekolah ini kan dia akan menjadi bagian dari masyarakat. Ya. Di dalam dunia masyarakat ini itu ada yang namanya aturan. Kalau mereka tidak berpendidikan nih, mohon maaf bahasanya,
tidak mengenyam pendidikan di sekolah, mereka tidak akan paham nih aturan di masyarakat seperti apa. Jadi mereka tiap hari nanti akan berbenturan dengan masyarakat yang mentaati aturan seperti itu. Sebenarnya poin pentingnya itu sih, memanusiakan manusia, kemudian mereka bisa taat dengan aturan. Nah, itulah fungsi dari pendidikan juga. Kalau untuk pekerjaan saya rasa sih itu bonus ya. Bonus. Ya, bonus dia bisa sukses karena pendidikannya tinggi misalnya. Itu kebermanfaatannya lebih banyak jika orang itu mau menyelesaikan pendidikannya juga.